Shalom. 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 Saya selalu bersuka cita kalau ada di Tondano karena banyak cerita tentang Tondano, Bapak Ibu Saudara ya. Cerita yang luar biasa. Suatu kali ada pendeta dari Kalimantan namanya Culilau. Gak apa-apa ya. Lantas KKR di Hotel Tondano, waktu itu saya pimpin pujian. Lantas dia nubuatkan begini. Yang lain gak perhatikan karena nubuatannya buat saya. Kamu akan ke pelosok-pelosok. Kamu akan ke lorong-lorong. Kamu akan banyak dia punya ini. Untuk menyampaikan tentang Tuhan. Dan saya baru tahu, saya kuliah saja, saya belajar saja. Kemudian ternyata udah ada di jalan-jalan, di kampung-kampung, di desa-desa, dan untuk memberitakan kebaikan Tuhan ya. Banyak sekali cerita tentang Tondano, Bapak Ibu Saudara. Salah satu rumah makan juga menjadi suatu cerita tersendiri bagi kami. Waktu itu dari Tondano juga. Lantas waktu itu mungkin Pastor Yoksin sudah saksikan. Tapi itu menjadi cerita yang spesial untuk Tondano kalau ada berdiri saat ini. Kami beberapa orang yang belum pastor waktu itu. Kami tim perlengkapan Pastor Aaron. Jadi kami tim perlengkapan saya, Pastor Yoksin, Pastor Hendra, ada Saudara Wens, ada juga Jeki, ada Rian. Kami bersama-sama dari Tondano kami pulang dan kami singgah makan. Kami singgah makan itu sambil cerita, sambil makan, belum habis makanan kita cerita-cerita, lanjut makan lagi. Kemudian tuan rumah dari rumah makan itu kasih mati lampu, Bapak Ibu Saudara. Dia kasih mati lampu kami sementara makan. Dia tidak tahu dia kasih mati lampu kepada hamba-hamba Tuhan yang besar. Saya bilang ke teman-teman Pastor Yoksin, Pastor Hendra mesti disampaikan itu. Mungkin rumah makannya mati tutup gara-gara mengganggu kami hamba-hamba Tuhan. Tema bulan ini break by break. Bagaimana setiap kita bisa meletakkan batu dan setiap generasi bisa melihat sesuatu kejadian yang besar yang Tuhan lakukan. Kitab Yosua, kitab yang luar biasa karena kitab Yosua komplit di sana banyak sekali pengajaran tentang people is our mission, berbicara tentang connect with God, bicara tentang make disciples, itu di kitab Yosua ini luar biasa. Jadi saya sangat excited dari awal tahun itu, waduh luar biasa ini karena dan sebenarnya bicara hampir semua kitab bicara tentang jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, kita terkonek dengan Tuhan. Nah pada pagi hari ini saya merasakan Tuhan hadir di tengah kita. Ya, persekutuan kalau tidak terkonek dengan Tuhan, apa artinya persekutuan? Maka pastikan setiap minggu kita punya kerinduan. Kita punya kerinduan supaya kehidupan ibadah itu kita nikmati. Kita nikmati. Saya selalu bilang ke istri saya, kita jangan peduli yang lainnya nak. Kita harus pastikan kalau kita pergi ibadah atau beribadah atau melayani, kita tuh menikmati Tuhan. Ya, menikmati Tuhan. Dan hari-hari ini saya sungguh-sungguh sangat menikmati Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah ceritakanlah. Satu kata, ceritakanlah. Bilang kiri kanan, ceritakanlah. Ya, ceritakanlah gitu ya. Ajakan untuk bercerita. Seorang ilmuwan yang dari Amerika, California, di Universitas Stanford, ya, dia membuat suatu riset kecil-kecilan, ya. Dr. Jennifer Ecker, ya. Dia buat satu riset kecil-kecilan kepada mahasiswanya. Lantas di dalam risetnya itu dia menemukan bahwa
Mahasiswa hanya 5% itu menangkap sesuatu yang disampaikan dalam bentuk angka. Dan 63% mahasiswanya itu bisa menangkap sesuatu yang disampaikan dengan bercerita. Maka 10-15 tahun yang lalu gerakan untuk apa? Bercerita, apa buat anak-anak namanya? Storytelling, ya. Apa dia punya bahasa Indonesia? Mendongeng, ya. Mendongeng itu digalakan, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam mendongeng itu anak-anak lebih nangkap. Ya, lebih nangkap. Makanya cerita-cerita yang ada di TV kalau bentuknya dongeng itu mereka nangkap, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sesuatu yang tidak keluarkan cerita saja mereka bisa ketawa-ketawa. Suatu ketika saya lihat saya punya anak. Kenapa nih film ini cuma nyam-nyamnya itu yang ada yang baby yang merah muda itu. Siapa boneka merah muda yang dari Kutub Utara? Masya. Kok ketawa-ketawa nggak ada komunikasi? Ya. Saya lihat anak saya, waduh. Dan pada saat itu saya memutuskan bahwa, waduh ini bahaya nih. Bahaya nih kalau nih anak saya ini lihat Masya nggak ngomong ketawa-ketawa. Dan saya hanya lihat-lihat, maka saya buat keputusan, saya harus banyak membuat anak saya tertawa atau anak saya terkagum dengan cerita saya dibandingkan cerita si tokoh kartun tadi. Nangkap maksudnya Bapak Ibu Saudara? Karena Danilo, Karen, Evelyn, dan Bennett anak saya 4. Ya, saya minta memang 4 waktu mau menikah. Karena saya anak sendiri, saya tersiksa. Saya melayani di Kendari, mama saya di Manado. Kalau 4 ini ada yang jaga orang tua, ada yang maksudnya yang sekolah di mana minimal 1 dekat papa mama, dekat papa mama. Kalau ada apa-apa, tapi mereka biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Kembali lagi tentang bercerita, Bapak Ibu Saudara. Yosua pasal 3, pasal 4 adalah kisah di mana bangsa Israel ada di tepi sungai Yordan dan mereka menyeberang sungai Yordan. Ya. Di dalam bahasa yang lainnya di sana menerangkan bahwa mereka ada di dalam suatu masalah kedua terbesar di dalam perjalanan mereka. Kalau masalah yang pertama atau tantangan pertama adalah saat mereka dikejar oleh tentara Mesir dan mereka berhadapan dengan laut Tebrau yang sangat besar, ya. Mereka bingung dan di sana Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Laut Tebrau itu terbelah menjadi 2. Ini adalah persoalan atau masalah besar yang kedua, yaitu apa? Sungai Yordan ada di depan mereka dan ini terakhir sebelum mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Ya. Maka kalau bicara tentang masalah-masalah yang lainnya, ada negeri ini, ada orang ini, ada bangsa ini, itu bisa ditantang. Artinya kita punya tangan, kita bisa melawan. Tapi kalau udah urusan yang tidak mungkin, maka di sini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kalau berbicara tentang ceritakanlah, tell me. Saya ambil bacaan kita pada pagi hari ini, dasar utama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau, tidak ada kayaknya di slide. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi tugas untuk bercerita kepada generasi ini adalah tugas kita dan bercerita itu berulang-ulang. Kapan kita bercerita dengan anak-anak kita? Berapa lama kita bercerita dengan anak-anak kita? Atau generasi kita? Kalau di gereja ada TYC. Berapa lama Anda memberikan waktu Anda buat mereka?
Kalau di rumah adalah anak-anak kita sendiri, berapa lama Anda bercerita, ngobrol? Tentunya ngobrolnya adalah ngobrol sesuatu yang berisi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita harus bercerita. Dan kenapa harus bercerita, Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kisah ini, cerita ini mengandung sesuatu yang akan menjadi warisan. Cerita ini menjadi suatu yang mana itu akan menguatkan, meneguhkan akan generasi selanjutnya atau tidak. Karena dengan cerita kita akan mengungkapkan bagaimana di sana ada pekerjaan Tuhan, di sana ada iman yang dipertaruhkan dan sebagainya. Tidak lama-lama, yang pertama, apa yang kita mau ceritakan? Saya tidak bicara tentang penginjilan. Saya cuma cerita pada pagi ini tentang cerita apa. Yang pertama, ceritakanlah maksud dan tujuan Tuhan. Ceritakanlah maksud dan tujuan Tuhan. Tentunya ini dimulai dari kita tahu apa maksud dan tujuan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi generasi kita. Kita harus tahu cerita tentang maksud dan tujuan Tuhan secara general, secara umum. Kalau Anda udah ikut discipleship journey kelas KAM, ya, maka di sana ada penjelasan tujuan kita ada di dalam dunia ini adalah mengalami kasih Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan, cinta mencintai dengan Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan tidak bisa berkasih-kasihan dengan hewan. Hewan tidak bisa mengembalikan cinta kepada Allah. Karena di dalam hewan tidak ada roh. Maksud dan tujuan Tuhan adalah mengalami kasih-Nya, hidup di dalam kasih-Nya, menikmati kasih-Nya. Tujuan Tuhan juga jelas. Maksud tujuan Tuhan bagi kita adalah kita punya hubungan dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Untuk itulah kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Setelah kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka ini kelas KAM sebenarnya. Kalau ikut saya cuma ngulangi. Yang berikutnya adalah kita memiliki mandat, otoritas. Kalau kita tahu bahwa di dalam dunia ini maksud dan tujuan Tuhan hanya pada mandat dan otoritas, kita langkahi akan persekutuan cinta dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang punya otoritas tanpa kasih. Dan ini tidak baik. Kita akan menjadi orang yang gila kerja untuk mengaminkan janji Tuhan supaya kita diberkati, tetapi kita kehilangan cinta. Amin. Makanya kita harus mengalami cinta ini, mengalami maksud dan tujuan Tuhan. Kita tidak akan mampu menceritakan maksud dan tujuan kepada generasi selanjutnya kalau kita sendiri tidak mengerti maksud dan tujuan kita ada sampai saat ini. Dan maksud dan tujuan itu didapat di dalam firman Tuhan. Ini dia. Di dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 1 kita lihat. Yosua pasal 4 ayat 1 berkata begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Saya kasih garis bawahi. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Karena firman itu menunjukkan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua, bagaimana kamu melangkah, strategi.
Tidak asal Yosua sudah dipilih Tuhan, tidak asal dia melangkah. Kadang-kala kan kita punya iman popo-popo begitu. Tuhan sudah urapi saya, pokoknya hajar saja, jalan saja. Tidak seperti itu. Setiap hari kita butuh firman. Ada maksud secara global, ada maksud secara khusus tujuan Tuhan. Hari lepas hari, makanya saudara dan saya, kalau tidak ada maksud dan tujuan, Anda mau tidur-tiduran saja di rumah, Anda perlu untuk tahu maksud dan tujuan Tuhan. Apalagi hari itu Anda akan jalani, kita perlu firman Tuhan agar kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Karena banyak kali itu manusia, kemanusiaan kita itu muncul. Sehingga maksud dan keinginan kita yang kita mau tergenapi. Kita perlu untuk datang dituntun oleh firman supaya langkah kita ini terkoneksi dengan apa yang Tuhan mau. Coba perhatikan Adam. Coba perhatikan Nuh. Coba perhatikan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua. Mereka adalah orang-orang yang perlu firman. Manakala dia jauh dari firman, maka akan ada kesalahan dan konsekuensi melakukan hal yang diinginkannya. Saudara punya pengalaman? Saya banyak. Pengalaman untuk di luar maksud dan tujuan Tuhan. Makanya kita perlu untuk duduk di kaki Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Bahasa yang keren dari dulu adalah sate. Sudah sate. Satedulah. Sateduh. Punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Untuk kita nikmati Tuhan. Dan kita boleh mendengar apa maunya Tuhan. Banyak yang saya dapatkan dari Pastor Yoksin, ini kakak rohani saya. Saat kami di kampus dulu sama-sama, Pastor Aaron, Ibu, kita sama-sama dulu di kampus. Itu jam 3, jam 2 kadang dia udah ambil gitar kalau kita lagi dekorasi Bapak Ibu Saudara atau bikin apa saja di kampus. Lantas dia udah petik lagu. Itu kami itu biar lagi tidur kadang. Pertama nggak enakan dia senior. Dia senior, dia udah angkat. Dia kalau udah selamat pagi Bapak atau lagu apa tentang pagi hari begitu, dia udah petik dengan gayanya. Kami bangun sudah capek. Senior sudah menyanyi. Tidak enakan kalau tidak bangun. Itu pertama mulai dari begitu, segan dianya, bukan segan Tuhannya. Tetapi dengan berjalan waktu Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan, Tuhan ada maksudnya. Tapi kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sampai saat ini, persekutuan yang beliau didik itu terpelihara dalam kehidupan saya. Pagi hari kalau penyembahan, biasanya saya jam 1, jam 2 bangun. Kemudian mulai menyembah. Ada anak saya yang bungsu, Bennett, yang pernah datang tahun kemarin. Bennett itu saya menyembah, biasanya dia sudah di samping saya. Dan dia ikut menyembah. Saya tidak ngajak dia. Karena maunya saya dengan Tuhan. Karena kita ada ibadah juga pagi sebelum ke sekolah, kita ibadah keluarga Bapak Ibu Saudara. IFGF tapi bisa dikatakan gayanya gaya Pentakostal lama. Kita kayak ada beston pagi, itu harus baca firman, doa syafaat, berkeliling. Bahkan kalau anak saya yang paling bungsu itu sudah mau doa, itu kakak-kakaknya gelisah. Kenapa? Yang biasa bangun pagi sama saya. Dia akan berdoa dan mulai sebut kalau sudah negara, bangsa, kemudian suku-suku yang terabaikan dia sebutkan Bapak Ibu Saudara. Kakak-kakaknya gelisah lihat jam. Haleluya, haleluya, mau arahkan supaya haleluya, amin gitu toh. Itu anak saya yang bungsu. Dia biasa duduk pagi hari di samping saya, kalau saya duduk di samping tempat menyembah Tuhan. Dia di samping saya, kemudian dia angkat tangan saya. Suruh taruh di kepalanya. Jadi pagi itu saya berdoa buat dia.
Kakak-kakaknya punya persekutuan, ibadah karena mereka di kamar sendiri, yang bungsu sama saya. Gitu biasanya. Kita ibadah, doa sendiri, saya itu bersama, harus selalu ada dia. Dia di samping. Kadang saya sudah habis berdoa, saya kaget di depan ada orang kan di depan. Wih, anak saya yang bungsu si Bennett ini. Cari Tuhan, karena di sana ada maksud dan tujuan Tuhan. Berdoa Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Persekutuan kadangkala dengan Tuhan disalah mengerti. Disalah mengertinya di mana? Karena kita datang kepada Tuhan membawa list Tuhan untuk kita punya mau dipenuhi. Tapi kalau bicara tentang kehidupan kan maunya Tuhan. Makanya saya berdoa, Tuhan biar semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Itu yang menjadi doa saya. Menurut kehendak Tuhan saja, nih pengembalaan so susah Tuhan. Biar kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ceritakan maksud dan tujuan Tuhan, karena hidup adalah tentang rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Amin. Makanya yang diceritakan adalah maksud dan tujuan Tuhan. Ada namanya impian. Tetapi yang perlu diceritakan kepada anak-anak adalah apa maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga dia nantinya bertumbuh, berkembang. Generasi kita, saya berbicara bukan cuma anak keluarga, tapi next gen. Apa artinya batu peringatan kalau mereka nggak tangkap cerita dari cerita itu? Atau ceritanya hilang, apa ini? Ini monumen apa? Tapi nggak tahu apa. Jadi apa artinya batu peringatan kalau di sana kita tidak tahu ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan, ada sesuatu yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tentang rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Itu firman Tuhan bilang. Hidup ini berbicara tentang berkenannya kehidupan kita kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Makanya perlu terkonek rencana kita dalam rencana Allah. Dalam tujuan Allah, inilah yang kita ceritakan. Saya sering bercerita kepada anak-anak saya, kepada generasi yang lainnya ada di kota Kendari, Bapak Ibu Saudara, menceritakan tentang maksud dan tujuan. Bagaimana kalau saya ada di mahasiswa, saya akan berbicara apa maksud Tuhan bagi dia sebagai mahasiswa. Supaya dia tahu tugasnya sebagai mahasiswa. Saya kadang bilang begini, kamu kan mahasiswa di sini. Iya pastor, tantangannya besar sekali. Kenapa? Hanya kami 2 atau kami 3 yang percaya Yesus. Oh, maksud dan tujuan Tuhan untuk kamu menjadi saksi bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, ceritakan kepada mereka. Ceritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Ada Yesus yang luar biasa. Anak saya Danilo gak ikut karena kita naik motor, berat hampir sama dengan saya. Saya kurang tahu Tuhan ingatkan atau perasaan takut saya saja. Karena hari pertama leadership conference saya harus dorong motor lumayan jauh di ring road sana, Bapak Ibu Saudara. Pulang dari situ udah kempes, pecah ban. Lumayan dengan berat ini dorong dan motornya pecah ya. Jadi saya bilang, kamu ibadah saja di Manado, papa ke Tondano. Padahal pingin jalan-jalan juga sekaligus. Saya sampaikan ke dia, kamu nih jadi pengurus OSIS kan? Cuman kamu kan yang Kristen. Gimana kamu di sana? Apa yang kamu akan tunjukkan? Bagaimana pola kerjanya? Diajarkan bagaimana maksud dan tujuan kamu ada di sana. Bukan sekedar mengisi kekosongan pengurus OSIS. Nah, kamu Kristen, gimana kamu di sana? Maka suatu ketika saya pergi ke kepala sekolahnya, ya, lantas ngobrol-ngobrol kita tentang sekolah itu akan full day atau tidak. Ya, lantas kepala sekolah bilang begini, anak bapak itu bilang ke saya, ya, saya tidak sampai di hari Jumat saja dan hari Sabtu libur. Anak bapak itu ngomong bahwa
Pak Kepala Sekolah. Jadi beliau sampaikan, Pak Kepala Sekolah, kalau kita full day hari Jumat, kami siswa-siswa tidak akan tersalurkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Mau drum band, mau apa. Karena kalau mereka dari Senin sampai Sabtu sekolah selesai jam 1:30, jam 2, maka mereka bisa isi dengan ekstrakurikuler. Tapi kalau pulang jam 4 udah tidak memungkinkan. Jam 4, jam 5 sampai hari Jumat, hari Sabtu begitu pula. Ada banyak ekstrakurikuler, tidak mungkin semuanya ada di hari Sabtu. Oh begitu Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah mengakui, wah idenya anak Bapak bagus juga. Maka saya mengambil ide itu. Saya bilang dalam hati saya, ini anak saya ini luar biasa sekali. Saya merasa bangga dalam hati saya. Wah luar biasa nih pemikiran begini. Ya. Tapi apa yang kami ajarkan? Kamu ada di sana untuk apa? Kamu di sana buat apa? Tujuan dan rencana Tuhan itu apa? Gimana terkoneksi rencana Tuhan di dalam setiap kerinduan kita? Amin. Yang pertama jangan lupa, ceritakan generasi saat ini. Sehingga batu peringatan itu bukan sekedar batu. Sehingga cerita tentang IFGF Ketondanan bukan sekedar cerita. Tetapi ada nilai-nilai, maksud dan tujuan Tuhan. Nih tempat ini. IFGF Tondano menjadi house of worship. Pujian penyembahan yang dinikmati Tuhan. Ceritakan ada banyak maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua. Waktunya di mana saya berhenti ya? Ini bukan waktu ya. Bukan penanda. Saya tulis 00.00. Saya pikir sudah selesai. Yang kedua. Baru kedua Bapak Ibu Saudara ya. Baru kedua. Dan saya lebih jauh daripada Pak Warokah kemarin, dia cuma di Manado, saya Kendari, berarti jatahnya lebih banyak. Yang kedua ceritakan apa? Kebesaran dan keperkasaan tuh. Kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Banyak dari kita ceritakan kebesaran kita kepada generasi kita. Oh itu gara-gara papa. Oh itu gara-gara mama. Oh itu gara-gara pastor. Oh ini gara-gara ini. Wah bahayanya. Orang akan tahu siapa di sana. Tetapi jangan sampai kebesaran manusia yang nampak. Saya ceritakan di beberapa tempat. Kalau menceritakan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Jangan sampai kita curi kemuliaan Tuhan. Saya punya care group tidak ada gabung-gabung sekarang. Karena setiap keluarga 5, 6, 7 cukuplah satu keluarga. Dulu pernah gabung, care groupnya pernah gabung. Ini kesaksian, wah kami dapat ini. Berkatnya begini. Ini cerita, kami memiliki ini, anak kami begini. Bagus. Tapi isinya bukan karena Tuhan sehingga keluarga yang tidak ini rasa kereneh orang Sangir bilang. Rasa aduh gimana dorang besar sekali. Kita ini kecil. Tuhan bekerja hanya ke dia, ke kami tidak. Jadinya begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kesaksian, penyampaian dan cerita kita itu kepada manusianya. Makanya saya ceritakan ke anak-anak, nah opamu dulu datang ke Manado, itu rumahnya pitate. Tahu pitate? Dari bambu. Bambu dipotong-potong, kemudian terbelahlah dia. Terbukalah dia. Ya, itu bambu, pitate. Ya. Kemudian ada yang dianyam lebih bagus lagi, tapi dari bambu, baru tinggal di rumah orang. Oma opamu tetap melayani Tuhan di sana. Kemudian Tuhan berkarya sekarang ini kalau sudah dinding semen, mesel, itu semua karena Tuhan. Ceritanya bukan kepada oma opanya yang berjuang luar biasa. Nanti mereka akan tahu betapa luar biasanya mereka berjuang. Tetapi sampaikan bahwa kalau ada sampai detik ini itu karena Tuhan. Makanya ada orang-orang, ada generasi-generasi yang hidup setelah generasi sebelumnya. Kebanggaannya kepada yang lebih tua. Sehingga generasi tua habislah ceritanya.
Karena yang disampaikan adalah kebanggaan, kebesaran orang tua. Tidak salah kita bangga orang tua. Tetapi kalau orang tua di depan dan Tuhan di belakang, ini menjadi masalah. Cerita itu cerita kenangan, tidak ada isinya. Ceritanya di sana diberkati, diangkat menjadi orang yang luar biasa, tetapi enggak ada isinya. Kenapa? Karena tidak berbicara tentang pekerjaan kemahakuasaan Tuhan di sana. Amin. Amin. Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 7 di sana dikatakan Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, angkatlah masing-masing sebuah batu, satu batu ya, ke atas bahumu, berarti batu besar menurut bilangan orang suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah arti batu-batu ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja, artinya bahwa batu-batu itu diambil di dasar sungai Yordan ya, dan waktu itu ambil angkat batu ini, posisi sungai itu kering. Di sana diceritakan bukan sekedar tentang para imam dan ke-12 suku yang terwakili satu orang, tetapi di sini berbicara tentang apa? Sini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Coba pikir baik-baik. Coba pikir baik-baik. Kekuatan manusia tidak bisa ya untuk langsung menghentikan. Hanya kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya kita harus ceritakan bahwa yang melakukan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa adalah Tuhan. Ceritakan kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Kalau konteksnya di sini adalah Sungai Yordan, ya, maka ditarik di dalam kehidupan hari-hari. Sebenarnya apapun yang saudara nikmati, saudara hidup, saudara menjalani kehidupan yang ada, selalu ceritakan semua karena Tuhan. Amin. Kita harus ceritakan karena manusia itu suka lupa. Manusia itu suka lupa. Lupa diri, lupa Tuhan. Bilang lupa diri, lupa Tuhan. Lihat kiri kanan, bukan kamu toh, bukan ngana toh. Bilang kiri kanan, bukan ngana toh. Ya. Manusia itu cenderung presentasi dari orang-orang yang lupa diri, lupa Tuhan. Coba lihat di dalam kitab Injil ada 10 orang kusta yang sakit. Berapa orang yang sembuh? 10. Yang balik bilang terima kasih berapa orang? 1. Saya tidak berbicara perpuluhan di sini. Ada pengajaran khusus Bapak Ibu Saudara ya. Hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Manusia itu cenderung lupa. Kenapa harus ceritakan? Nih bangsa Israel ini udah menyeberang. Tuh, mulai dari mereka Tuhan mau lepas dari perbudakan. Keluar dari Mesir, mereka dihadapkan dengan Laut Teberau. Sebelum sampai ke Laut Teberau, mereka mau dibebaskan ada 10 tulah. Semestinya di situ udah wow, luar biasa Tuhan. Tuhan mau kita bebas dari bangsa Mesir, iya kan? Keluar kemudian ada Laut Teberau. Kemudian dengan pemakaian Tuhan bagi Musa, tongkatnya dapat membelah Laut Teberau. Mereka menyeberang. Semestinya di sana kan mereka tahu, oh Tuhan luar biasa. Kemudian jalan lagi mereka makan tanpa kerja, tapi yang ada apa? Lupa Tuhan. Lupa Tuhan punya kedahsyatan, yang ada adalah kebanggaan kepada Mesir. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bisanya mereka lupa. Mereka makan makanan enak, daging dan roti Bapak Ibu Saudara, saya terlalu percaya. Saudara akan menikmatinya
Tetapi bangsa Israel tidak begitu. Mereka melupakan Tuhan. Ke-10 orang kusta, satu saja yang ingat Tuhan. Itu pun dia orang Samaria, Bapak Ibu Saudara. Aneh. Mazmur pasal 103 ayat 2 bilang begini. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk kita tidak lupa Bapak Ibu Saudara, cepat ceritakan. Mereka masih hidup, masih kuat, masih anak-anak, ceritakan keperkasaan Tuhan. Jangan nanti itu cerita sudah lewat jauh baru orang mau cerita lagi itu dulu. Sementara hal yang itu udah gak menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dan luar biasa, ceritakan. Saya ceritakan selalu. Saat kita dihadapkan dengan makanan yang ukuran dunia mungkin itu kurang lesat atau paling kurang, maka saya akan buka handphone kasih tunjuk ke anak saya, kita bersyukur makan. Nah, lihat nih orang di Ethiopia. Coba lihat nih orang di sana nih luar negeri di Afrika. Coba lihat nih. Semua karena kebesaran Tuhan. Semua karena kebesaran Tuhan. Kenapa? Supaya kalau kita tahu ada kebesaran Tuhan, sungut-sungut itu lari. Ya, orang sana bilang pedok. Sungut-sungut. Nggak suka menerima kejadian yang ada. Tapi kalau kita lihat di sana ada kebesaran Tuhan, itu menjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 30, saya baca saja buat saudara. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bangga dia, sombong sekali. Ya sombong. Angku, merasa dirinya, kekuatannya lah. Kalau saudara baca terus, dia menjadi orang kayak binatang. Makan rumput Bapak Ibu Saudara. Nanti baca terus ya. Jangan coba-coba. Belajar untuk ceritakan semua kebaikan Tuhan. Karena banyak orang sombong. Banyak orang di dunia ini yang sombong. Yang melupakan Tuhan. Waktu Jaya bilang semua karena Yesus. Ditambah semakin Jaya melupakan Yesus. Aduh. Kalaupun masih hidup diberikan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi jangan coba-coba dengan Tuhan, merasa Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dan luar biasa. Dan karena kuat dan gagahkulah, karena kerjakulah, karena aku, karena orang tuaku, karena hartaku. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Tuhan tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini debu. Ingat keperkasaan Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat pada masa-masa yang akan datang. Menceritakan keperkasaan Tuhan membuat generasi selanjutnya bukan sekedar melihat peringatan, tetapi ada cerita yang besar yang saudara dan saya alami bersama dengan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 35. Daud muda ingat apa yang telah Tuhan kerjakan kepadanya. Dia katakan begini pula kata Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ingat kebaikan Tuhan, ingat keperkasaan Tuhan. Sehingga cerita itu punya kuasa. Pengalaman itu punya kuasa. Sehingga yang bukan singa dan beruang di depan, tantangannya sama untuk mencobai anak Tuhan, saudara yang percaya Tuhan. Maka saudara ingat, Tuhan yang besar itu telah mengerjakannya kepada kita. Sehingga kita tidak akan undur langkah. Dikisahkan
semakin Goliat mendekat, Daud semakin mendekat. Kenapa? Karena ada cerita yang dia alami. Ada sesuatu yang dia alami dengan Tuhan yang besar. Kisah Paulus kalau saudara baca, ingat selalu Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan tidak ada kemegahan, dia berkata bahwa siapakah aku ini hanya debu. Bapak ibu saudara, Paulus sangat ingat siapa Tuhan yang mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Kalau kita lihat gambar selanjutnya itu, saat bangsa Israel ada di antara, ada di antara sungai-sungai itu membatasi atau menjadi suatu yang memisahkan untuk mereka menuju ke tanah perjanjian. Maka di sana ada iman. Iman kenapa? Karena kalau Tuhan yang sama mengerjakan pada saat mereka berhadapan dengan laut Teberau, maka percaya kepada Allah yang sama. Saat para imam menginjakkan kaki, air di sungai itu mulai meluap. Iman membuat mereka tahu bahwa Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Berapa menit lagi? Yang berikutnya, Yosua pasal 3 ayat 10, ayat 11. Saya langkat terus dulu. Yosua pasal 4. Sebab Tuhan Allah, Yosua 4 ayat 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Mari kita baca sama-sama ayat 24, 3, 2, 1. Supaya ini yang luar biasa. Saat kita menceritakan keperkasaan, kedahsyatan Tuhan, tujuannya adalah apa? Supaya mereka tahu tangan kuat Tuhan, dan supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Ceritakan keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kepada anak cucu kita, kepada generasi saat ini. Untuk apa? Supaya dia kuat saat kita innalillahi, saat kita pergi, saat kita berpulang ke rahmatullah, ke rumah Bapa di sorga. Berarti kita udah selesai dengan dunia ini. Generasi anak saya Danilo, Karen, Evelyn, kapanpun saya dipanggil Tuhan, mereka tahu mereka akan percaya Tuhan yang besar dan luar biasa, yang papanya juga sembah dan layan. Itu poinnya. Kenapa banyak generasi terhilang? Karena kita nggak cerita siapa Tuhan. Saya sedih sekali. Banyak orang Manado ada di Kendari yang di dalam tugas kerja kadang tidak memuliakan Tuhan. Makanya saya selalu katakan, gak salah dulu di sekolah minggu dibilang, sekali Yesus tetap Yesus. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Tuhan Yesus pembuat mujizat. Saya cerita itu berkali-kali. Mau di jalan, mau di rumah, dimanapun saya tukang cerita. Nanti tanya anak-anak saya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Ceritakan apa di dalam kehidupan kita. Ceritakan pilihan dan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan pilihan dan pemakaian Tuhan. Maksudnya apa ini cerita? Maksudnya adalah tidak mungkin semua mau angkat batu, berapa besar itu batu peringatan yang akan dibangun. Tapi dari 12 suku, setiap suku ada keterwakilannya. Artinya semuanya dipilih Tuhan. Tidak ada satupun, ini suku ini bagus, suku ini tidak bagus. Tidak ada. Tidak ada. Makanya Tuhan menyelamatkan semua suku.
Semua suku, Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 6 ayat 9, Wahyu 5 ayat 9. Darahnya keselamatan bagi semua suku bangsa. Makanya saat di Kendari dibilang di Sulawesi Tenggara ada 20 suku lagi yang masih terabaikan. Diabaikan gereja. Dibilang terabaikan karena gereja yang mengabaikannya. Makanya saya mau ada dalam kegerakan itu. Kami jalan, kami pergi. Menggerakkan kegiatan-kegiatan partnership, doa, penjangkauan. Dan enak sekali kalau dengar cerita demi cerita. Cerita demi cerita. Ada yang lewat penginjilan. Ada yang tidak lewat penginjilan. Ketemu dengan pastor teman Katolik, pastornya tidak punya istri dan anak. Kan kita pastor punya istri dan anak. Ya, pendeta saya nggak mengerti kenapa di gereja saya datang Kedar dan Nebaya. Teman-teman yang Protestan, Bapak Ibu Saudara, kadang-kala saya sedih. Kayaknya teman-teman ini nggak tahu ya berdoa atau tidak, tapi kami selalu. Pak Pendeta hampir 20 orang di kita itu kita tidak tahu mereka maunya untuk ikut Tuhan, maunya untuk dibaptis. Kadang kami tahan, betul-betul dulu jangan sampai ada hal yang lain-lain. Tuhan memilih semua suku dan bangsa dan Tuhan memilih saudara dan saya. Kisah di dalam Yosua pasal 2 tentang Rahab mengingatkan kita tidak ada yang menjadi orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, semuanya dipilih Tuhan. Rahab yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata manusia Tuhan pilih, apalagi saudara dan saya. Tuhan memilih ke-12 suku, Tuhan memilih satu demi satu. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 3 di sana ada pilihan Tuhan juga kepada para imam. Imam-imam dipilih Tuhan. Ceritakan Tuhan memilih saudara dan saya, pemakaian Tuhan. Bapak, saya ingat dengan 5-10 menit lagi. Sudah panjang sekali ya. Pilihan dan pemakaian Tuhan. Saya ingat para imam Bapak Ibu Saudara. Ini para imam ini dia kalau datang saya terlalu percaya nih berapa ribu orang yang menyeberang ribuan. Orang Israel yang menyeberang pasti ada yang aneh-aneh. Tetapi bukan cuma aneh-aneh, maksudnya ada tukang gara, ada yang usil dan sebagainya. Untung disuruh bilang apa? Dia punya jarak jangan dekat, betul? Dibilang ada berapa hasta, kurang lebih 1 kilo, 900 meteran gitu. Jadi mereka jalan dan para imam mengangkat tabut perjanjian itu Bapak Ibu Saudara ya. Mereka angkat itu. Ada pelajaran penting di dalam pilihan dan pemakaian Tuhan. Pilihan dan pemakaian Tuhan. Ingat baik. Ini ceritakan ini saya ceritakan kepada saudara yang sudah mengalami keselamatan ya. Ini udah tingkatnya tingkat bebas dari Mesir ya. Ya, sudah tingkat bebas dari Mesir. Maka yang pertama, ceritakan pilihan dan pemakaian Tuhan. Apa yang kita mau ceritakan? Papa pernah khotbah lo di Tondano, bukan itu. Tapi ada poin yang utama di sana. Kalau lihat para imam, kalau lihat 12 orang yang dipilih dari ke-12 suku, mereka tidak menuntut hak, tetapi mereka melakukan kewajiban. Amin. Tidak menuntut hak, tapi melakukan kewajiban. Karena kalau kita melayani menuntut hak, mungkin saya tidak bersama dengan saudara-saudara. Tidak bersama dengan saudara-saudara. Kenapa? Karena kadangkala kita menuntut hak kita di dalam standar duniawi. Apa itu? Hamba Tuhan harus begini. Tolong ya, saya punya kendaraan, so boleh ganti jemaat ya. Ini hak saya pendeta, so boleh ganti. Kami berenam dan postur badannya lumayan berisi. Suzuki Karimun sudah tidak mampu, tolong jemaat ya. Hak saya sebagai, sudah selesai waktu zaman kuliah. Kami tidak digaji, kami tidak diapa. Bahkan sejak Makassar ke Kendari. Pilihan dan pemakaian Tuhan. Yang kita ceritakan bagaimana kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kita harus selesai dengan diri kita. Dan saya ajarkan, kita belajar bersama, diskusi dengan istri, diskusi dengan anak-anak. Nah, kita ini keluarga hamba Tuhan, dijelaskan.
Bagaimana nih kita melakukan kewajiban kita, dan hak itu benar-benar adalah kalau ada yang mau memperhatikan, yang pasti Tuhan tidak tinggal di dia. Tidak pernah tinggal dia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal apapun. Tidak pernah saya menelepon jemaat atau pengurus, saya ini udah belajar. Saya sudah enggak punya ini umpamanya. Tolong dong. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bagian saya lakukan, dan sampai saat ini saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Karena di dalam cerita pilihan dan pemakaian Tuhan, kalau kita berurusan dengan hak, ya kasihan. Kita akan menjadi orang yang menjadi troublemaker duluan kepada jemaat. Dan kami, maksudnya saya ya, belajar. Para imam begitu. Kenapa kami? Bukan orang lain. Mungkin 12 orang itu, ini batu terlalu besar, kenapa kita yang dipilih? Tidak ada. Yang ada hanyalah cerita mereka melakukan, dan di sana ada batu peringatan. Baik para imam maupun ke-12 suku yang terwakili oleh satu-satu. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bicara tentang ceritakan pilihan dan pemakaian Tuhan adalah bagaimana kita ceritakan bagaimana kita ini udah selesai dengan diri sendiri dan kita mengutamakan orang lain. Kadang kala sulit kalau bicara tentang pelayanan. Dan bagaimana untuk seimbang, Bapak Ibu Saudara, mengutamakan kepentingan orang lain. Bagian kita itu sudah bukan diri sendiri. Kalau saya bisa katakan, kadang ada sedikit perbedaan pendapat dengan istri. Pak, kok kenapa begini? Ada komplain sedikit. Gak kuat, Pak. Ayo kita doa sama-sama. Bagaimana kita ini udah menjadi milik Tuhan dan menjadi milik jemaat. Bukan diri sendiri. Saya ceritakan kepada anak-anak, sehingga apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami terima, bersyukur ini yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Dan orang anggap, tidak enak kalau orang pikir Pastor Harni pendeta besar, kaya raya di Kendari, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena besar. Saya tidak pernah pakai juga baju compang-camping. Dan saya tidak pernah menceritakan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dalam pengertian hal-hal yang kalau saya ceritakan umpamanya, mereka masa sih? Ya iya, kalau kita udah live di TV, orang-orang pusat tahu, pelayanannya di TV, di media. Dipikir kayak artis, setelah itu bayarannya besar. Padahal kita ngisi di sana karena kekosongan, dan kita harus beritakan firman kepada jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Mengutamakan kepentingan. Yang berikutnya, mengasihi Tuhan dan bukan diri sendiri. Fokusnya adalah Tuhan. Fokus daripada imam adalah tabut ini tetap ada di pundak mereka. Fokus daripada para ke-12 suku yang dipilih ini adalah bagaimana batu peringatan itu menjadi satu cerita. Karena dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Yosua. Terkoneksi Bapak Ibu Saudara. Ceritakan kita mengasihi Tuhan. Dan bukan mengasihi diri kita sendiri lagi. Karena bagian mengasihi diri kita adalah Tuhan. Amin. Bagian mengasihi diri kita adalah Tuhan. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi suatu cerita yang hidup, saya percaya. Kisah ini adalah kisah yang hidup. Cerita yang paling populer, yang the best adalah cerita. Di sana ada konteks. Di sana ada karakter. Di sana ada konflik ditambah dengan moral. Konteksnya mereka menghadapi tantangan yang besar. Sungai Yordan yang tidak bisa mereka lakukan apa-apa.
Tetapi di sana ada karakter seorang yang takut Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, mendengar suara Tuhan. Di sana ada karakter para imam dan para orang-orang dari ke-12 suku. Mereka taat. Yosua mendengar suara Tuhan. Mereka taat melakukan apa yang Yosua perintahkan. Ada konflik ya. Di sana ada konflik. Konfliknya apa? Konfliknya apa yang ada di sana? Konfliknya adalah konflik batin di mana mereka bagaimana bisa menyelesaikan. Masalahnya di sana adalah bagaimana mereka menyeberangi sungai Yordan. Kemudian ada hal-hal yang bersifat moral di sana. Dari cerita-cerita yang ada, dari kisah yang ada, pesan-pesannya sangat luar biasa. Pesan moral, pesan karakter, pesan untuk dekat dan cinta Tuhan, ada semuanya. Dan Alkitab adalah cerita yang paling indah, cerita yang paling lengkap, menjadi sebuah cerita. Untuk itu jangan sampai Anda tidak menceritakannya. Amin. Jangan sampai Anda tidak menceritakannya kepada anak cucu Anda, kepada generasi saat ini. Apa artinya batu peringatan kalau cerita itu tidak disampaikan? Cerita ini harus disampaikan. Dari setiap peristiwa yang ada, ceritakan maksud dan tujuan Tuhan. Ceritakanlah kemakuasaan dan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah akan pilihan dan pemakaian Tuhan. Sehingga batu itu terus tersusun. Kita tidak ada, batu itu terus tersusun. Peringatan tentang kedahsyatan Tuhan tetap terjadi. Kenapa? Karena kita meletakkannya dengan cerita-cerita yang berkualitas. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya mengajak mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini hamba berhenti berbicara, Roh Kudus Tuhan tolong kami. Ada pesan 1-2 kalimat kata saja yang nyangkut di hati dan roh kami. Untuk kami disadarkan, untuk kami diarahkan, untuk kami buat komitmen yang baru. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni kami kalau kami tidak bercerita kepada generasi ini. Ampuni kami tidak menceritakan, tidak menjelaskan tentang maksud dan tujuan Tuhan. Tentang keperkasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tentang pilihan dan pemakaian Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak menceritakan ya Tuhan. Kami tidak mau anak-anak kami mendengar cerita yang lebih banyak daripada cerita dunia. Biar semua cerita tentang Tuhan anak-anak kami terima, generasi ini terima. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan jamah kami. Biar kami buat komitmen untuk kami tidak berhenti bercerita. Bercerita tentang semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Kami berdoa pagi ini di dalam nama Yesus. 1-2 menit ini saudara buat janji sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau tidak bercerita. Saya mau bercerita. Saya mau sampaikan cerita tentang Tuhan. Maksud tujuan Tuhan. Cerita tentang keperkasaan Tuhan. Cerita tentang kebesaran Tuhan. Cerita tentang pilihan dan pemakaian Tuhan. Saya mau berkomitmen pagi ini. Dalam nama Yesus, aku mau berkomitmen untuk mau menceritakannya. Tidak hanya kami dengar pagi hari ini, tetapi firman pagi ini telah menegur kami, telah memotivasi kami untuk tidak berhenti. Kisah Tuhan berhenti di kami. Kisah tentang Tuhan, pengalaman tentang Tuhan akan dialami oleh generasi selanjutnya. Kami bersyukur pagi ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin.